Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Eka Ratnasari dengan INHA 10112110006 akan menjelaskan kriteria Roth dan Hurwitz. Jadi, kriteria tersebut merupakan penentuan dari suatu stabilitas. Nah, kriteria Roth dan Hurwitz ini merupakan prosedur analitik untuk menentukan apakah semua akar polinomial memiliki bagian nyata negatif atau tidak. Karena kriteria ini dapat menentukan jumlah akar dengan bagian nyata positif. Kriteria ini akan digunakan dalam analisis stabilitas sistem linier tak berubah waktu. Untuk yang pertama itu adalah kestabilan Hurwitz. Nah, pendefinisian dari kestabilan ini, jika diberikan persamaan karakteristik orde n, di mana persamaan itu dimisalkan dengan Px sama dengan A0 X pangkat n ditambah A1 X pangkat n-1, dan seterusnya hingga dijumlahkan dengan An-1 X tambah An. Nah, ini di mana A ini yang bukan A0 ini bukan A0, A1, A2, AN, min 1, AN ini merupakan AI. Sana I-nya ini 1, 2, 3 hingga N adalah konstanta real. Maka dengan adanya koefisien tersebut dapat dibuat persamaan ini menjadi sebuah matriks, mana ini letak-letaknya ada A1, A3, A5, A0, A2 hingga seperti ini. Nah, berdasarkan dari matriks Hurwitz tersebut, jadi dapat dievaluasi ini merupakan suatu matriksnya lagi itu ada H1 sama dengan A1, H2 ini sama dengan A1, A3, A0 berikutnya, sehingga jadi diperoleh semua akar dari polinomial tadi persamaan yang pertama negatif atau memiliki bagian real negatif jika dan hanya jika determinan dari semua matriks Hurwitz adalah positif. Jadi determinan dari H1, H2, H3 akan bernilai positif. Nah, itu akan membuat suatu kestabilan menjadi stabil. Nah, ini ada contoh soal. Ini diberikan persamaan karakteristik sistem, dia ada S pangkat 3 min 4S pangkat 2 ditambah 2S ditambah 6 sama dengan 0. Jadi, dari persamaan ini diperoleh matriks ini H min 4, 1, 0, 6, 2, 4, 0, 0, 6. Nah, sehingga dari matriks ini kita bisa memperoleh sub-sub matriksnya yang akan kita buat menjadi determinan dari matriks-matriks tersebut. Diperoleh H1 ini determinannya ada 4, ini lebih besar dari 0. H2-nya ini determinannya minus 14, dan H3-nya sama dengan, ini sebenarnya negatif 14. Nah, jadi karena ini ada bertanda negatif, di sini negatif, jadi di sini tanda negatif, sehingga membuat suatu sistem tersebut tidak stabil karena semua hasil dari determinan ini tidak bernilai positif. Jadi sistem tidak stabil. Kemudian kestabilan Roth. Nah, kriteria dari kestabilan Roth ini didefinisikan dengan persamaan yang sama seperti kestabilan Hurwitz. Nah, jadi kestabilan ini menekankan pada koefisien persamaan karakteristik yang dituangkan ke dalam bentuk runtun array. Biasanya disebut runtun Roth atau Roth array. Ini akan dibuat seperti tabel. Nah, jadi kestabilan Roth ini bisa dibuatkan ke dalam tabel seperti ini. Ada xn-1 ini adalah koefisiennya, dan ini adalah isi dari tabel yang harus kita cari terlebih dahulu. Nah, sebelum itu kriteria dari kestabilan ini ada 3. Yang pertama adalah semua akar dari polinomial adalah negatif atau memiliki bagian real negatif jika semua koefisien dari kolom pertama tabel Roth bernilai positif. Jika salah satu atau lebih dari koefisien tersebut bernilai negatif, maka
sistem tersebut tidak stabil. Nah, kemudian yang terakhir, banyaknya perubahan tanda dari positif ke negatif atau sebaliknya pada kolom pertama menunjukkan banyaknya akar-akar positif dari persamaan karakteristik. Inilah dia langkah-langkah untuk mencari nilai koefisien tadi yang ada di dalam tabel, nilai-nilai dari isi dalam tabel, itu B1, B2, C1, dan C2, hingga seterusnya. Untuk B1 ini sama dengan A1 dikali A2 dikurang A0 dikali A3 per A1. Nah, sebelumnya A1, A2, A0, A3, A1 ini sudah tertera dalam tabel, yaitu dari persamaan karakteristik yang diketahui pada awal soal. Kemudian B2 ini A1 dikali A4 dikurang A0 dikali A5 per A1. Kemudian untuk nilai C-nya, C1-nya itu dapat dari B. B ini didapatkan dari sebelumnya ini, B1. B1 dikali A3 dikurang A1 kali B2 per B1. Kemudian C2-nya dan hingga berikutnya. Dimana nilai B1 dan C1 ini identik dengan kriteria Hurwitz. Ini kan merupakan determinan. Yang pertama ini kan merupakan determinan dari H2 jika dibuat ke dalam suatu matriks dari persamaan karakteristik tadi. Kemudian ini juga merupakan determinan dari H1 dan C1-nya juga ini merupakan B1 kali A3 dikurang A1 kali B2 ini merupakan determinan dari H3. Ini juga merupakan determinan dari H2. Nah, kemudian ini adalah contoh soalnya. Ini soalnya sama seperti soal yang sebelumnya, jadi dibuat dengan soal sama dengan metode yang berbeda. Jadi dari persamaan ini kita dapat peroleh tabel dari rootnya. Ini ada, karena dia pangkat 3, mulai dari X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, X pangkat 0. Jadi kita perumuskan seperti ini. Jadi ini kita substitusikan hasil-hasil dari persamaan ini ke dalam tabel. Nah, ini nilai B1 dan C1-nya di sini belum diketahui, jadi kita akan cari terlebih dahulu, diperoleh B1-nya itu sama dengan 7/2 dan C1-nya itu sama dengan 6. Nah, jadi seperti ini tabelnya. Jadi di sini diperoleh pada kolom pertama ini terdapat perubahan tanda dari 1 ke negatif 4 kemudian ke positif 7/2. Jadi sistem ini tidak stabil. Nah, jadi penentuan stabilitas menggunakan kriteria Hurwitz, Roth-Hurwitz ini merupakan kriteria yang identik. Jadi kestabilan dari sistem menggunakan kriteria. Jadi kita menggunakan Roth ataupun Hurwitz itu dari persoalan tadi itu akan menghasilkan kestabilan yang tidak stabil. Jadi kedua kriteria ini identik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.